Oke, balik lagi sama gue Maul, konten marketing strategis dari Werinasia. Nah, di video kali ini gue akan mereview bagaimana pengalaman gue saat berlari menggunakan Yuza Veral dari 910. Nah, jadi sebenarnya ini adalah sepatu trail gue yang kayaknya kurang lebih mungkin baru 25 km totalnya. Jadi nggak sering-sering banget gue pakai. Nah, buat yang penasaran gimana pengalaman gue waktu menggunakan si Yuza Veral ini, langsung aja cek videonya. Oke, yang pertama di sini gue mau bahas bagian uppernya dulu. Nah, di bagian uppernya sendiri dia bahannya ini hyperweb ya, jadi kayak jaring-jaring kayak gitu. Terus mungkin ini berfungsi sebagai agar sirkulasi kaki kita baik gitu, sirkulasi udara di dalam sini tuh baik. Tapi gue nggak terlalu merasakan yang signifikan juga. Lalu kalau secara tampilan di sini dia tuh nggak full kayak mesh yang bolong-bolong gitu, tapi kalau di bagian sini ya kayak dia bikin motif kayak gitulah. Nah, terus di sininya juga ada reflektor sih kalau yang gue lihat. Jadi misalkan lari di malam hari ya ini cukup penting untuk keamanan, karena ketika dipantulin cahayanya nanti akan kalau kita pantulin cahaya ke sepatu ini dia akan nyala seperti reflektif kayak gitu. Nah, terus untuk di bagian upper sih nggak terlalu banyak yang bisa gua bahas ya. Mungkin ke bagian tang atau si lidahnya. Nah, kalau kita lihat di sini tuh dia di bagian lidahnya nggak yang nempel ya, jadi dia tuh bisa gerak-gerak gitu. Nah, kalau kalian nonton video sebelumnya yaitu yang Yuza Riot, di situ dia tuh nempel. Maksudnya nempel tuh jadi tangnya tuh dia kayak dijahit samping-sampingnya, jadi nggak bisa gerak-gerak. Nah, kalau ini tuh dia kayak nggak dijahit gitu, jadi tangnya bisa geser-geser. Nah, abis itu untuk pertalian atau si lacing sistemnya ya menurut gua ya oke lah. Cuma kalau secara pemakaian kayak kemarin gue pakai, dia sering lepas. Jadi saran gue mungkin gak bisa asal ikat doang kayak biasa, kayak sepatu biasa, tapi lebih baik setelah diikat dia tuh diselipin lagi ikatannya biar nggak copot. Misalkan nanti kayak gini nih, misalkan gue ikat. Nah, setelah gue ikat, harusnya mungkin kalau sepatu kayak rod biasa kayak gini aja udah aman nih. Biasanya kalau gue pakai sepatu lari, rod itu nggak akan copot lah. Tapi kalau kayak kemarin pengalaman gue suka copot, mendingan diselipin aja, dimasukin ke sini mungkin. Nah, biar nggak gampang copot kayak gini. Oke, terus mungkin selanjutnya gue akan bahas bagian midsole-nya. Oke, selanjutnya di sini gue mau bahas midsole-nya. Nah, seperti yang kalian lihat, midsole ini kan biasanya kayak busa gitu ya, kayak cushion, sebutannya cushion gitu. Dan ya yang gue suka dari 910 adalah warna-warnanya. Dia tuh gradasinya cukup oke lah gitu. Terus kalau kalian lihat di sini sebenarnya bukan kotor di warna yang putih ini. Ada bintik-bintik hitam, itu adalah corak bawaan dari si sepatu Yuza Veral. Nah, mungkin yang akan gue komentarin di midsole-nya ini adalah karena ini sepatu trail kali ya, jadi kayak waktu gue kemarin pakai Yuza Riot itu di bagian pinggir-pinggirnya nih ada yang terkelupas. Jadi misalkan di sini kan ada cat warna oranye, tapi kalau kalian lihat detailnya lagi di sini kayak ada kesobek-sobek gitu dan dalamannya warna abu-abu. Jadi mungkin ini dikarenakan dipakai karena untuk trail, jadi kayak ada benturan atau gesekan sama batu, jadinya ada robek-robek kecil lah kayak gitu. Terus untuk yang paling berasa perbedaannya adalah dengan Yuza Riot, yang gue rasain yang ini lebih empuk. Jadi kalau yang Yuza Riot ini, Yuza Riot yang kemarin tuh rasanya diajak buat speed tuh enak banget gitu, bisa diajak ngebut. Cuma kalau yang ini lebih enak dipakai santai, karena kalau kalian mau
trekking aja, nggak yang lari trail gitu atau hiking, ini cukup oke gitu. Jadi empuknya tuh bikin kalian nyaman. Cuma nggak enaknya nanti misalkan kalau kalian lari di medan yang kayak pasir. Nah kalau di pasir itu dia berat banget. Gua kemarin salah sih kalau pakai di medan pasir kayak pasir pantai gitu pakai si sepatu Yuza Veral ini karena berat banget. Dan mungkin selanjutnya gue mau kasih lihat di bagian dalamnya atau insole-nya. Ini tuh dia sebutannya Hexa Cash. Jadi yang terlihat beda apa di bagian belakangnya? Kalau kalian lihat di sini dia tuh kayak sarang lebah kali ya, sarang lebah gitu, bolong-bolong berbentuk seperti ini. Dan ini juga mungkin salah satu yang penambah faktor empuk kali ya. Jadi si insole ini juga seperti ini bentukannya. Dan mungkin selanjutnya gue akan bahas di bagian heel tab atau heel counter dan kawan-kawannya. Nah selanjutnya di sini gue mau bahas di bagian heel counter, heel tab dan heel collarnya. Nah jadi untuk di bagian heel counternya sendiri dia bisa kedengeran kalau ini keras. Terus ini mungkin bisa dibilang untuk faktor keamanan juga karena biasanya ketemu batu-batuan. Terus di bagian belakangnya ini atau di bagian heel tab bisa dibilang ini cukup tebal tapi nggak tebal-tebal banget paddingannya. Terus di bagian yang collar itu empuk tapi keras. Nah gimana tuh? Jadi kokoh gitulah, dia nggak yang lembek teksturnya, tapi dia ada bantalan atau padnya kayak gini tampilannya. Terus selanjutnya mungkin gue mau bahas di bagian fit. Nah setelah gue coba kemarin yang Yuza Riot itu kan gue dapetnya size 44 ya, yang kalau kalau sepatu lari gue itu biasa di 43 tapi kemarin kebetulan di 44. Nah kenapa 44? Selain karena gue dapetnya ukuran size 44, ternyata ada fungsinya juga. Kalau kemarin itu biar waktu kita downhill atau di turunan gitu kaki kita nggak sakit karena terlalu maksa ke ujung kakinya karena masih ada space di bagian toe box-nya. Nah kalau yang ini dia size 43 sama kayak sepatu road gua, tapi apakah sama-sama nyaman? Menurut gua masih aman. Jadi size 43 walaupun nggak ngepres sih, maksudnya ngepas, tapi dia di bagian ujungnya nggak terlalu rapat, jadi masih cukup oke, cukup aman kalau misalkan ada downhill. Jadi misalkan kalian ada turunan dan jari-jari kaki kalian masuk ke ujung, itu cukup masih oke lah gitu, nggak yang maksa dan bikin sakit kayak gitu. Jadi untuk ngomongin ukuran kayaknya ini bisa dipakai kalau ukurannya sama kayak sepatu lari kalian pada umumnya lah. Misalkan sepatu lari kalian yang 43 yang di road, ya untuk Yuza Veral juga bisa samain nih ukurannya 43 juga kayak gitu. Atau kalau mau di upsize satu pun ya nggak masalah untuk jaga-jaga. Nah selanjutnya mungkin ini bagian yang penting kalau di sepatu trail, yaitu lanjut ke bagian outsole-nya. Nah di bagian outsole-nya sendiri dia nggak terlalu terlihat yang tajam-tajam banget si gripnya ini. Jadi kayak ya gripnya nggak terlalu tebal lah kalau kalian bisa lihat di sini. Terus yang bedain dari si Yuza Riot yang kemarin gue bahas itu, si Yuza Veral ini outsole-nya full. Dia nutupin seluruh bagian bawah sepatu. Nah tapi balik lagi, mungkin gue juga belum pernah nyobain sepatu trail yang mungkin bisa lebih mahal atau dibilang topnya lah kayak gitu. Jadi selama gue pakai untuk di medan tanah dan bebatuan yang nggak ada lumutnya itu masih aman, masih oke, masih enak untuk ngegrip. Dan untuk di kali gitu atau di sungai yang ada batu-batunya itu juga masih oke, nggak licin. Tapi yang bahaya adalah ketika medannya itu isinya cuma batu-batuan dan lumut. Nah kalau udah lumut itu udah susah banget sih, kayak resiko untuk kepleset tuh banyak banget. Karena waktu kemarin gue cobain dan kebetulan medannya itu kebanyakan batu-batuan yang berlumut, itu gue banyak banget kepleset. Jadi
yang perlu diperhatikan adalah kalian juga harus tahu medannya seperti apa. Kalau mungkin kebanyakan itu batu-batuan yang banyak lumutnya atau yang berlumut itu kalian bisa antara hati-hati atau mungkin cari sepatu lain yang untuk di lumut itu dia bisa ngegrip dengan baik kayak gitu. Nah, soalnya sejauh ini gue juga belum tahu nih apakah sepatu trail yang top pun bisa ngegrip atau bisa memperkecil kemungkinan kita tergelincir atau kepleset di batu-batuan yang berlumut kayak gitu sih. Nah, gimana sih pendapat gue tentang sepatu 910 Yuza Veral ini? Nah, yang menurut gua ini adalah sepatu trail pertama gua. Jadi waktu gua pengen pertama kali nyobain trail, gua beli sepatu si 910 ini. Dan yang gua pilih yaitu Yuza Veral. Ya menurut gua untuk sepatu pertama trail ya oke-oke aja, karena dari segi harga pun waktu itu gua beli kurang lebih nggak sampai 500.000 ya. Jadi untuk percobaan, untuk trial pertama ya nggak masalah kayak gitu. Oke, terus seperti yang gue sebutin sebelumnya, jadi kalau untuk di bagian tanah atau medan yang kayak tanah atau batu-batuan atau kayak sungai yang ada batu-batuan itu, ini masih cukup oke, masih aman. Cuma kalau udah berlumut yaitu harus berhati-hati lagi sih, karena cukup bikin licin. Jadi gue kemarin banyak banget kepleset karena batu-batuan lumut. Jadi sebelum kalian mau nyoba trail, kalian harus tahu dulu nih rutenya kayak gimana, medan-medannya, biar kalian nggak salah pilih sepatu kayak gitu. Jadi menurut gue untuk sepatu pertama trail kalian yang pengen nyari yang empuk gitu ya, buat yang santai, ini Yuza Veral bisa jadi pilihan kalian. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Semoga video review ini membantu kalian. Kayak biasa, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa DM kita di Instagram @warinasiaofficial. Nah, kalau kalian suka TikTokan, kita juga ada TikTok di @warinasiaofficial yang bisa kalian follow. Dan kalau kalian mau support channel kita, kalian juga bisa beli produk yang telah kita review di website wia.id dan seluruh marketplace Warinasia. Dan ada satu cara lagi untuk support channel kita. Jadi kalian bisa beli sport apparel yang bisa kalian pakai untuk cross training dan running, yaitu One More seperti yang gue pakai ini, yang link produknya gue taruh di deskripsi video. Gue Maul, sekian, terima kasih.